Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar duka datang dari Gus Miftah. Ayahanda tercinta telah meninggalkan dunia di Lampung pada tanggal 9 Desember 2025. Gus Miftah ini masyhur sebagai dai yang cukup kontroversial. Dari dakwah-dakwahnya yang berawal dari klub-klub malam dan banyak menyadarkan wanita-wanita malam atau kupu-kupu malam. Kemudian semakin viral, semakin terkenal, dan terkenal pula bahwa beliau adalah muhibbin kelas berat atau muhibbin akut. Beberapa video menampilkan bahwa beliau sangat hormat ta'zim kepada Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan dalam ceramah-ceramahnya, Gus Miftah selalu membela para habaib. Meskipun para habaib di Indonesia secara ilmiah, secara kajian literasi, secara kajian sejarah tidak tersambung dengan baginda Rasulullah SAW nasabnya. Bahkan Gus Miftah ini melontarkan fitnah dalam sebuah ceramahnya kepada para kiai, para ulama yang membela nasab suci baginda Rasulullah SAW dari tangan-tangan kotor yang mengaku bahwa mereka adalah zuriyah Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu kesempatan beliau memfitnah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Akan tetapi di saat ayahanda dari Gus Miftah itu meninggal dunia, tidak ada satupun Habib yang nampak hadir di acara pemakaman ayahanda dari Gus Miftah. Justru terlihat Kiai Haji Marzuki Mustamar yang beliau fitnah, datang bahkan memimpin sampai mentalkin jenazah dari ayahanda Gus Miftah. Inilah akhlak Yai Nusantara. Lalu kemana para habaib yang dibela mati-matian oleh Gus Miftah sampai rela memfitnah para pejuang nasab suci Rasulullah SAW? Yang jelas kita simak video berikut ini. Selasa, 9 Desember 2025 menjadi hari duka yang begitu mendalam bagi seorang Gus Miftah, penceramah kondang Jongos Baklawi, pemalsu makam dan pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya, di mana sang ayah tercinta meninggal dunia, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh keluarga besarnya. Ada hal menarik yang kiranya wajib untuk dikupas di balik meninggalnya ayah Gus Miftah, di mana Gus Miftah yang merupakan Suki bin Akut golongan Habib, kaum keturunan palsu Rasulullah, ia selalu membela mati-matian bendoro majikannya tanpa peduli dengan berbagai fakta yang sudah terungkap di mana-mana. Bahkan ia pernah menfitnah dengan sangat keji kelompok yang menentang kaum Habib. Tujuan akhirnya adalah menghancurkan Islam. Pada saat kematian sang ayah hingga proses pemakamannya, ternyata tidak ada satupun Baklawi yang selama ini ia bela dengan sangat membabi buta muncul menampakkan batang hidungnya. Dan justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah seorang dari kelompok yang ia fitnah akan menghancurkan Islam, hadir bahkan memimpin prosesi pemakaman sang ayahandanya. Fitnah keji dari Gus Miftah bahwa setelah menghabisi habaib, kelompok mukimat akan menghabisi kiai dan tujuan akhirnya adalah menghancurkan Islam, nyatanya tidak membuat Kiai Haji Marzuki Mustamar menyimpan dendam kepada seorang Gus Miftah yang di sela-sela agenda padatnya berceramah, beliau masih rela menyempatkan hadir untuk bertakziah, bahkan bersedia memimpin pemakaman ayah dari Gus Miftah. Padahal sebelumnya, Miftah telah melontarkan fitnah yang sangat keji kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar dan kawan-kawan demi membela tuan majikannya, bahwa kelompok Kiai Marzuki yang gencar menyerang majikannya kaum Baklawi Yaman, tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan Islam. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukanin dawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen di mana saya mendampingi atau bersama
Kiai Marzuki Mustamar bertakziah kepada keluarga Gus Miftah, yakni atas wafatnya ayahanda beliau Mbah Yai Muradi. Dalam kesempatan ini Kiai Marzuki Mustamar yang berhubung beliau memang sedang ada di Lampung dalam rangka safari dakwah, mendengar kabar atas wafatnya ayahanda Gus Miftah, beliau langsung bertakziah ke rumah duka. Dan sebagaimana yang kita saksikan, Kiai Marzuki Mustamar yang juga seorang tokoh nasional, ulama karismatik dan pendakwah yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, hadir sendiri, bahkan mengimami kami dalam rangkaian sholat jenazah, menghantarkan almarhum Mbah Yai Muradi ke peristirahatan terakhir, ke pemakaman, yang tanah pemakaman tersebut adalah juga milik dari keluarga Gus Miftah. Kami saksikan sudah dibangun masjid di tanah tersebut, yang juga penamaan masjid tersebut disandarkan kepada nama Mbah Yai Muradi dan nama Gus Miftah sendiri. Kiai Marzuki Mustamar memimpin prosesi pemakaman, mendoakan, bahkan hingga mentalkin Mbah Yai Muradi. Disinilah kita melihat di tengah-tengah lelahnya dan capeknya, Kiai Marzuki Mustamar dalam safari dakwahnya, beliau tetap menyempatkan diri untuk bertakziah, bahkan terlibat langsung dalam penyelenggaraan jenazah, bahkan beliau memimpin prosesi penguburan hingga tuntas, hingga mentalkin. Kita tentu turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari Gus Miftah. Semoga almarhum Kiai Muradi diampuni segala khilaf dan dosanya, diterima segala pengabdian dan kebajikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wajalil jannata maswahu. Sekaligus ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, dan khususnya untuk Gus Miftah, bahwa Kiai Nusantara itu terbukti ketulusan dan keikhlasannya, tidak menyimpan dendam terhadap siapapun, bahkan kepada orang yang memfitnahnya. Inilah akhlak baginda Rasulullah SAW yang diamalkan, yang diadopsi oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai Nusantara. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.